Riwayat hidup Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir dari keluarga agamis di Desa Tanara, Serang, Banten pada tahun 1813. Beliau merupakan putra pertama pasangan Kiai Haji Umar dan Nyai Zubaidah. Di Tanara, Kiai Haji Umar memimpin masjid dan pendidikan Islam atau yang biasa terkenal dengan pesantren. Ayah Kiai Haji Umar adalah seorang keturunan bangsawan Kesultanan Banten yang silsilahnya sampai kepada Maulana Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin, Raja Kesultanan Banten yang pertama. Dari garis silsilah ayah, Syekh Nawawi merupakan keturunan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sedangkan dari garis keturunan pihak ibu, Nyai Zubaidah adalah anak Muhammad Singaraja yang silsilahnya juga sampai kepada para bangsawan Kesultanan Banten dan sampai kepada Sunan Gunung Jati. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani merupakan salah satu ulama non-Arab yang memiliki intelektual tinggi dan keilmuannya yang diakui oleh para ulama di Arab dan di dunia Islam pada umumnya. Kitab-kitab karya beliau terus dikaji hingga kini di berbagai belahan dunia Islam termasuk di pesantren-pesantren Indonesia. Sejak kecil, Muhammad Nawawi sudah tampak kecerdasan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu agama. Pertama kali beliau belajar dari sang ayah yakni Kiai Haji Umar. Dalam buku 20 Tokoh Tasawuf Indonesia dan Dunia, Munawir menuliskan bahwa Muhammad Nawawi kecil belajar bahasa Arab dan dasar-dasar Islam. Muhammad Nawawi kemudian berguru kepada Haji Sahal dan Raden Haji Yusuf. Setelah 6 tahun menuntut ilmu, beliau pulang dan menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin pesantren di Tanara, Banten. Kendati demikian, Muhammad Nawawi hanya bertahan 2 tahun mengajar di pesantren. Selanjutnya, beliau terinspirasi dari perkataan Imam Syafi'i untuk bepergian menuntut ilmu. Muhammad Nawawi pun bertolak ke Makkah yang masyhur dengan pusat pengajaran Islam di Masjid Al-Haram. Selama 30 tahun tak henti-hentinya Syekh Nawawi aktif di Makkah untuk menyempurnakan pengetahuannya sendiri tentang ilmu pengetahuan Islam di setiap jurusan, dan sebagai pemimpin guna melicinkan jalan belajar bagi orang-orang Jawa. Pertama kali beliau belajar pada tokoh-tokoh besar generasi sebelumnya seperti Khatib Sambas, Abdul Ghani Bima, dan lain sebagainya. Tetapi guru-gurunya yang sesungguhnya adalah orang Mesir, yaitu Yusuf Sumbulaweni dan Nahrawi. Di samping Abdul Hamid Dangestani yang kuliah-kuliahnya biasanya dihadiri bersama-sama dengan banyak ulama yang lain hingga menjelang akhir hidupnya. Perjalanan panjang dalam menuntut ilmu itu menjadikan Syekh Nawawi begitu mumpuni, alim ulama terkemuka di bidang keislaman. Beliau menjadi guru yang disegani penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia, terlebih ketika Syekh Nawawi dipercaya mengajar di Masjid Haram selama 10 tahun. Selepas itu, Syekh Nawawi berkonsentrasi menulis sejumlah kitab yang membahas berbagai ilmu keislaman, mulai tafsir, fikih, usuluddin, ilmu tauhid, tasawuf, sejarah Islam, tata bahasa Arab, hadis, dan akhlak. Beberapa karya beliau adalah kitab Nihayatus Sa'in, Safinatun Najah, Nur Ad-Dalam, Kasifatus Sajak, dan Sulamul Fudala. Setelah mengabdi pada Islam selama 84 tahun, Syekh Nawawi meninggal dunia pada tahun 1897 di Mekah, Arab Saudi. Makam beliau terletak di Jannatul Mu'ala
bersebelahan dengan makam putri perempuan dari Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq, yaitu Asma binti Abu Bakar Al-Siddiq. Di Indonesia, setiap tahunnya selalu diperingati haul wafatnya Syekh Nawawi di Pondok Pesantren An-Nawawi di Tanara, yang kini diasuh oleh asuhan Kiai Haji Ma'aruf Amin.